Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada hari ini, kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan untuk bahasan paparan dan segmentasi pasar produk teknik komputer dan informatika. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Seorang wirausaha yang handal harus memahami seluk-beluk produk teknik komputer dan informatika yang dibuatnya dan mampu membuat paparan deskriptif, naratif, argumentatif, ataupun persuasif tentang produknya tersebut. Kemampuan ini berkaitan dengan aktivitas promosi. Paparan deskriptif di sini maksudnya adalah wirausahawan hendaknya mampu menjelaskan secara rinci, jelas, dan tepat mengenai produk teknik komputer dan informatika buatannya. Paparan deskriptif ini memiliki tujuan agar dapat dimengerti oleh para konsumen yang bergerak dalam dunia komputerisasi dan informatika. Kemudian yang kedua adalah paparan narasi. Paparan narasi adalah salah satu jenis kemampuan wirausahawan dalam menjelaskan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu, dijabarkan dengan urutan awal, akhir, dan tengah, serta mampu menjelaskan produksinya dari awal berdiri sampai saat ini. Seorang wirausahawan juga harus mampu berargumentasi. Artinya, salah satu jenis keahlian dalam memberikan penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh mengenai produk teknik komputer dan informatika yang telah dibuatnya. Kemudian yang terakhir adalah paparan persuasif. Paparan persuasif merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen sehingga mampu serta tertarik dengan produk kreatif buatannya tersebut. Setelah wirausahawan mampu memahami dan memaparkan segala hal yang berkaitan dengan produknya, maka selanjutnya wirausahawan harus melakukan segmentasi atau pengelompokan pasar sebagai langkah dalam mempermudah dalam proses pemasaran produk wirausahanya. Segmentasi pasar adalah suatu cara dalam membagi suatu pasar yang sifatnya heterogen menjadi kelompok satuan pembeli bersifat homogen. Setelah dikelompokkan ke dalam satuan pembeli yang homogen tersebut, maka selanjutnya dijadikan sebagai sasaran pemasaran produknya, yaitu produk teknik komputer dan informatika. Oleh karena itu, yang semula pasar bersifat satu dan luas, kemudian disegmentasi atau dibagi oleh pemasar menjadi beberapa bagian pasar yang bersifat homogen, yaitu pasar khusus untuk pembeli atau konsumen yang membutuhkan produk teknik komputer dan informatika. Untuk lebih jelasnya memahami segmentasi pasar, maka slide berikut ini adalah pengertian dari beberapa segmentasi pasar menurut para ahli atau para pakar. Yang pertama adalah menurut Kotler, Bowen, dan Martens. Ketiga pakar pemasaran ini menyatakan bahwa pasar terdiri dari pembeli yang sangat luas. Oleh karena itu, pihak penjual mendesain segmentasi pasar yang terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Kemudian, pengertian segmentasi pasar yang kedua adalah menurut Swasta dan Handoko. Swasta dan Handoko mengemukakan bahwa segmentasi pasar
adalah aktivitas membagi-bagi part yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Kemudian pengertian segmentasi pasar yang ketiga adalah oleh pakar Pratt dan Farrell, di mana segmentasi pasar sebagai suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial menurut persamaan karakteristik perilaku para pembeli. Kemudian pengertian segmentasi pasar yang terakhir adalah menurut pakar Saladin, yaitu menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar ke dalam kelompok pembeli yang potensial dengan kebutuhan yang sama atau karakteristik yang disukai, serta memperlihatkan hubungan yang sama pula. Adapun beberapa alasan melakukan segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin majunya perekonomian, maka akan semakin banyak juga kompetitor atau pesaing yang harus dihadapi oleh produsen. Kemudian yang kedua, segmentasi akan membantu wirausahawan atau produsen untuk menemukan segmen-segmen yang dapat dilayani secara baik dan maksimal. Yang ketiga, segmentasi akan membantu wirausaha atau produsen untuk meraih competitive advantage terhadap saingannya melalui diferensiasi produk. Tujuan segmentasi pasar diantaranya adalah yang pertama, lebih mudah membedakan pasar. Dalam segmentasi pasar, pihak wirausaha produk teknik komputer dan informatika akan menggolongkan para pembeli yang homogen dijadikan tempat pemasaran produknya. Karena setelah disegmentasi, para pembeli dalam pasar tersebut lebih mudah dipahami dan dipenuhi seleranya terhadap produk tersebut dan nilai estetika dalam produk tersebut. Tujuan segmentasi pasar yang kedua adalah pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik. Segmentasi pasar dilaksanakan supaya wirausaha produk teknik komputer dan informatika bisa sukses dan meraih keuntungan dengan tidak mengindahkan kepuasan konsumen atau pembeli. Jadi, para konsumen tetap menjadi prioritas utama dalam hal pemasaran produknya. Wirausahawan harus bisa memberikan layanan yang terbaik pada para pembelinya dengan memberikan produk teknik komputer dan informatika terbaiknya dengan harga terjangkau juga ketepatan waktunya. Untuk tujuan segmentasi pasar yang ketiga adalah strategi pemasaran yang lebih terarah. Akan sulit untuk melayani pasar yang luas dengan konsumen yang sangat heterogen. Dengan adanya segmentasi pasar, maka wirausaha akan berfokus untuk melayani konsumen yang homogen, yaitu khusus konsumen yang membutuhkan produk teknik komputer dan informatika. Dengan melakukan segmentasi pasar, akan memudahkan pihak manajemen dalam mengarahkan dana dan usaha ke arah pasar potensial yang paling menguntungkan, dapat merencanakan produk yang bisa memenuhi permintaan pasar, serta dapat merancang promosi yang tepat untuk wirausaha. Manfaat yang didapatkan pihak wirausahawan produk teknik komputer dan informatika dari kegiatan segmentasi pasar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan uang maupun usaha ke pasar potensial yang akan menguntungkan.
Yang kedua, dapat merencanakan produk dengan baik yang dapat memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, dapat menentukan cara promosi yang paling tepat untuk wirausaha. Yang keempat, dapat memilih media advertensi yang baik dan menemukan bagaimana cara mengalokasikan secara lebih baik. Yang kelima, dapat mengatur waktu yang sebaik-baiknya dalam melakukan promosi. Yang keenam, para penjual akan berada dalam posisi yang cukup baik untuk mengarahkan dan membandingkan kesempatan ataupun harapan dalam pemasaran, sehingga dapat mempelajari keperluan setiap segmen. Kemudian manfaat yang ketujuh adalah para penjual dapat menggunakan wawasannya untuk menanggapi usaha pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya dengan lebih tepat terhadap berbagai segmen. Untuk manfaat yang terakhir, penjual dapat mengatur lebih baik lagi produknya dengan cara pemasarannya. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam segmentasi pasar produk teknik komputer dan informatika. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat diukur atau measurable. Segmentasi pasar harus dapat diukur, artinya adalah harus terukur secara tepat, baik dalam besarannya maupun luasnya, serta juga daya beli dari segmen pasar tersebut. Kemudian syarat segmentasi pasar yang kedua adalah harus dapat dilaksanakan atau actionable. Segmentasi pasar harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan segmentasi pasar yang bersifat actionable, maka semua program pemasaran yang disusun dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat melayani segmen pasar secara lebih efektif serta efisien. Syarat segmentasi pasar yang ketiga adalah harus dapat dicapai. Segmentasi pasar harus dapat dicapai dengan baik. Segmentasi pasar yang telah ditentukan oleh suatu usaha haruslah dapat dijadikan sebagai pasar sasaran atau target market yang benar-benar potensial. Kemudian syarat segmentasi pasar yang keempat adalah harus cukup luas. Maksudnya adalah meski segmentasi pasar bertujuan untuk lebih mempersempit kelompok target pasar, tapi tetap harus cukup luas. Dengan demikian dapat lebih menguntungkan wirausahawan jika segmen pasar tersebut dilayani pihak wirausaha. Diferensiasi produk ialah upaya dari suatu usaha untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dalam sebuah sifat yang membuatnya lebih spesial atau diinginkan. Strategi untuk kegiatan diferensiasi produk dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah produk, meliputi performance, fitur, desain, dan estetika. Kemudian service meliputi kecepatan, kemudahan, delivery time, empati, dan lain-lain. Kemudian saluran distribusi meliputi bentuk saluran distribusi, kemampuan penjualnya, serta lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sumber daya manusia meliputi budaya kerja, skill, dan lain-lain.
Kemudian yang kelima adalah citra perusahaan, meliputi merek, logo, asosiasi karakter, serta lain sebagainya. Langkah-langkah segmentasi pasar produk teknik komputer dan informatika, diantaranya yang pertama adalah segmentasi pasar. Dalam fase ini, wirausahawan berusaha mengidentifikasi serta membagi pasar menjadi beberapa kelompok segmen. Selanjutnya, dikembangkan segmen pasar yang bisa menguntungkan. Kemudian diadakan evaluasi terhadap daya tarik segmen tersebut. Langkah yang kedua adalah penargetan pasar, berupa fase menyeleksi serta melakukan kegiatan evaluasi satu atau beberapa segmen yang akan dipilih. Kemudian langkah yang ketiga adalah penempatan pasar, berupa fase menciptakan suatu penempatan produk yang sesuai dengan alam pikiran serta benak konsumen. Penempatan produk teknik komputer dan informatika bisa berupa prototipe produk yang ditempatkan pada sebuah toko pelayanan jasa digital printing, studio foto, dan lain sebagainya. Cukup sekian pembahasan kita tentang paparan dan segmentasi pasar produk teknik komputer dan informatika. Semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.